Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Apakah hari ini kita merasakan ada sukacita yang luar biasa? Puji Tuhan. Kita bersyukur untuk waktu yang Tuhan beri kepada kita semua pada hari ini. Pada hari yang baru ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali bersaat teduh dan mendengarkan sabda Tuhan yang akan menuntun perjalanan hidup kita sepanjang hari ini. Sebab itu mari kita bersama-sama menaikkan syukur kita kepada Tuhan, sekaligus juga mempersiapkan diri untuk merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau telah memberkati kami, melindungi kami di sepanjang malam yang sudah berlalu. Dan hari ini Tuhan kembali memperkenankan kami untuk menikmati anugerah di hari yang baru ini. Kami siap untuk menjalani hari yang Tuhan beri di dalam terang kebenaran firman-Mu. Sebab itu mampukan kami Tuhan, agar kami dapat memahami firman-Mu dan menghidupi serta memaknainya dalam hidup kami setiap hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk menerimanya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini, hari Senin 27 Oktober 2025. Bacaan firman Tuhan yang pertama diambil dari kitab Mazmur 145, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16. Mata sekalian orang menantikan Engkau, dan Engkau pun memberi mereka makanan pada waktunya. Engkau yang membuka tangan-Mu dan yang berkenan mengenyangkan segala yang hidup. Bacaan yang kedua dari Lukas pasal 3 ayatnya yang ke-11. Yohanes Pembaptis berkata, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tangan Tuhan sesungguhnya selalu terbuka bagi kita. Dari tangan Tuhan yang terbuka mengalir kasih, berkat, dan kehidupan bagi segala yang dijadikannya. Pemazmur menyaksikan betapa besar kemurahan Tuhan yang memberi makan dan mengenyangkan segala yang hidup. Namun kasih Tuhan tentu tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan jasmania semata. Ia juga Allah yang memelihara jiwa yang haus akan pengharapan dan sanggup menyembuhkan hati yang terluka. Introitus kita pada minggu kemarin mengingatkan kita, di mana Yeremia berseru, "Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh." Seruan ini tentu bukan hanya menjadi satu permohonan untuk kesembuhan secara fisik, tetapi juga menjadi satu jeritan hati yang rindu untuk dipulihkan dari luka-luka batin, dari dosa-dosa, dan juga dari kekecewaan hidup. Hanya kasih Tuhan yang sanggup menyentuh bagian terdalam dalam kehidupan manusia, tempat di mana seringkali ada kekosongan, ada kelelahan, dan juga ada ketakutan. Ketika Tuhan membuka tangannya, Ia tidak hanya memberi roti bagi tubuh, tetapi juga membawa kedamaian bagi jiwa manusia. Kasih Tuhan tidak hanya memberi, tidak hanya menyembuhkan, dan kasih Tuhan sanggup memberikan kita damai, sejahtera, dan sukacita. Tentu Tuhan berharap bahwa kesembuhan, pemulihan, dan sukacita yang diberikan Allah tidak berhenti dalam diri kita. Kasih itu harus terus mengalir. Yohanes Pembaptis dalam Lukas 3 ayat 11 mengingatkan, siapa yang punya 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan orang yang tidak punya. Siapa yang punya makanan, hendaklah ia berbagi. Artinya, kasih yang sejati selalu bergerak dari tangan Tuhan kepada kita dan dari tangan kita kepada sesama kita. Tangan Tuhan yang terbuka menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Ia memberi makan yang lapar, Ia menyembuhkan yang terluka,
Ia menguatkan yang lemah. Kasih menjadi sempurna ketika kita membuka tangan kita untuk membagi kasih, pengharapan, dan berkat Tuhan kepada sesama kita. Kasih Tuhan bukan hanya untuk kita nikmati seorang diri, tetapi untuk kita wujud nyatakan dan teruskan kepada orang-orang di sekeliling kita. Setiap kali kita memberi, kita sedang memperlihatkan kepada dunia bahwa Tuhan masih bekerja dan tangannya masih terbuka melalui kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada, tangan seorang ibu yang mungkin lelah, tapi tetap memilih untuk memasak bagi keluarganya, bercerita kepada kita tentang arti kasih. Tangan seorang sahabat yang sering menepuk bahu kita ketika kita merasa bersedih, bercerita tentang makna penghiburan. Dan tangan seorang yang sering kali menolong, bahkan tanpa mengharapkan imbalan, merupakan satu tanda cinta kasih yang tulus. Biarlah kehidupan kita, dimanapun Bapak, Ibu, saudara-saudari kita berada, biarlah kita boleh menjadi perpanjangan Tuhan, serta menjadi berkat bagi sesama kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini, Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk dapat senantiasa menjadi berkat, pembawa damai sejahtera, dan agen-agen pemulihan dimanapun kami ada. Biarlah keluarga kami masing-masing Engkau berkati, baik suami, istri, anak-anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Tuhan, berkatilah kami, agar kehidupan kami mempermuliakan nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk pekerjaan dan juga pelayanan yang Tuhan karuniakan. Mampukan kami untuk senantiasa dapat bertanggung jawab untuk tugas pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan beri kepada kami. Sehingga di dalamnya kami mengerjakan dengan baik, bahkan memberikan yang terbaik. Bukan untuk manusia, tetapi kami kerjakan untuk Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja Tuhan, seluruh jemaat yang ada di GKPB Jemaat Galang Ningiang, ataupun di mana anak-anak Tuhan berada saat ini. Tuhan, berkatilah kami, agar dimanapun Tuhan mengutus kami berada, di ladang-ladang yang Tuhan telah sediakan, kami boleh senantiasa menyatakan bagaimana tangan Tuhan yang terbuka telah menyambut kami, mengasihi kami, menyelamatkan kami, dan juga membalut setiap luka-luka hidup yang kami alami. Demikianlah pula, biarlah kasih itu boleh mengalir dalam kehidupan kami, dan kami nyatakan kepada sesama. Kami rindu seluruh jemaat Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, boleh saling bahu-membahu, tolong-menolong, saling menanggung beban satu dengan yang lain, sehingga kerajaan Allah boleh dinyatakan di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan, dan hidup kami, beriman kami semakin bertumbuh, kuat dan kokoh, serta menghasilkan buah-buah kesaksian dimanapun kami ada. Berkati bangsa Indonesia ini Tuhan, berkati Pulau Bali, berkati Desa Abian Base, atau dimanapun tempat tinggal kami berada hari ini. Tuhan kiranya memberkati, agar sungguh Bapa, tangan Tuhan boleh bekerja memulihkan dan memberkati bangsa Indonesia, serta di mana tempat-tempat desa-desa dimanapun kami berada. Kami juga berdoa untuk GKPB, kiranya Tuhan juga memberkati, agar kehidupan aras pelayanan GKPB sungguh-sungguh merupakan aras pelayanan yang Tuhan perkenankan, menjadi gereja yang membawa damai, sehingga kehadiran GKPB boleh menjadi terang dan berkat bagi bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tuntunan dan kasih Tuhan. Biarlah sungguh Bapa, penyertaan Tuhan yang sempurna boleh kami rasakan di tiap-tiap saat. Kami arahkan hati dan hidup kami kepada Tuhan, dan kami mohon kiranya berkat Tuhan turun atas kami. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan kami umat Tuhan, kini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.